Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Novianti dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan nomor NIM 28921500265, ingin membahas materi tentang negara Indonesia dan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Pancasila juga bisa disebut dengan identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, pada 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih oleh Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Fungsi Pancasila. Pancasila resmi menjadi dasar negara pada 1 Juni 1945. Ada beragam fungsi Pancasila yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu adalah yang pertama, pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia. Pancasila disebut juga cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita ini memberi pedoman, pegangan, dan kekuatan pada bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam motivasi, sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa. Selain itu, dasar negara ini menjadi identitas yang melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memberi corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ada 5 sila yang menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala tertib hukum. Artinya, segala undang-undang yang berlaku di Indonesia bersumber dan tidak bertentangan dari Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum Pancasila sebagai hukum tertinggi. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Burung Garuda sebagai lambang Pancasila melambangkan kekuatan. Warna emas pada bulu burung Garuda melambangkan kemuliaan. Sementara bagi perisai melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Perisai tersebut dibagi menjadi 5 ruang yang menjadi simbol Pancasila, yang masing-masing sila memiliki arti dan makna. Adapun beberapa makna dalam setiap sila pada Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 Pancasila disimbolkan bintang bersudut 5 berlatar hitam. Sila pertama dimaknai sebagai warga negara Indonesia yang percaya dan bertakwa pada Tuhan.
agama menjadi kepercayaan masing-masing individu. Sila pertama, Pancasila ini bermakna saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Sebagai contohnya, yang pertama, pengakuan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara mengakui keberadaan agama yang berkeutuhan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Yang negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang keempat, kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan. Yang kelima, toleransi antara pemeluk agama terjaga. Yang keenam, negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan rantai warna kuning yang tersusun dari gelang-gelang kecil. Gelang tersebut berbentuk persegi dan lingkaran. Gelang persegi melambangkan pria dan gelang lingkaran melambangkan wanita. Sila kedua Pancasila ini dimaknai warga negara untuk saling memahami dan menyayangi satu sama lain. Meski memiliki perbedaan, sebagai warga negara Indonesia harus saling menjaga, membantu, bekerja sama, dan membela keadilan. Sebagai contohnya, yang pertama, setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. Yang kedua, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain. Yang keempat, menerapkan perilaku yang beradab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Lalu, sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan negara dari kepentingan individu. Persatuan Indonesia merupakan cerminan rela berkorban warga demi negara. Sila ketiga ini menanamkan mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin yang berada di bagian kiri dan berlatar belakang putih. Di Indonesia, pohon beringin berakar tunjang mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pada bagian akar yang menggantung terdapat ranting. Ranting ini merupakan simbol negara kesatuan dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Sebagai contohnya, yang pertama, setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya. Yang kedua, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, anti rasis dan anti diskriminasi. Yang kelima, menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air. Yang keenam, kemanapun kaki melangkah dan dimanapun tubuh berada, jiwanya tetap merah putih. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat, mengajak warga negara untuk bermusyawarah ketika membahas suatu. Selain itu, tidak memaksa kehendak pada orang lain yang mengutamakan kepentingan negara. Musyawarah dan diskusi dilakukan untuk menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Simbol sila keempat ini adalah kepala banteng dan bagian kanan atas perisai dan belata warna merah. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Hewan ini mencerminkan pengambilan keputusan yang diputuskan secara musyawarah. Sebagai contohnya, yang pertama, bersikap pro-dialog, pro-musyawarah, pro-demokrasi. Yang kedua, anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keempat, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat.
Yang kelima, musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diartikan sebagai pengembangan budi luhur, kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Harus seimbang antara hak dan kewajiban untuk menghormati sesama. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas warna kuning dan berlatar putih. Padi dan kapas ini mencerminkan pangan dan sandang. Kedua bahan ini mencerminkan persamaan sosial antara masyarakat. Sebagai contohnya, yang pertama, pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat. Yang ketiga, redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat. Yang keempat, negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah dan melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Pancasila sebagai ideologi. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang sudah lama ada, hidup dan berkembang di akal pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut kehidupan manusia. Sebagai ideologi Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Ideologi yang terbuka dari Pancasila ini dapat memecahkan masalah baru dan aktual. Lalu, implementasi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Ada beberapa implementasi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu ini penjelasannya. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam politik secara objektif manusia adalah sumber negara. Oleh karena itu, pengembangan politik negara mencerminkan moralitas sesuai sila-sila dalam Pancasila, sehingga praktik-praktik politik yang dilakukan berbagai cara bisa diakhiri. Lalu yang kedua, implementasi Pancasila dalam ekonomi. Pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mengutamakan moralitas kemanusiaan. Adanya Pancasila yang tertuju pada ekonomi kerakyatan, artinya ekonomi yang berorientasi pada tujuan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi tak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya disesuaikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Pengembangan sosial dan budaya dapat mengangkat kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara memiliki aturan hukum sesuai perundang-undangan. Aturan hukum ini mengatur ketertiban warga negara dan melindungi hak-hak warga negara.
Sebagai dasar negara, Pancasila menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan. Pertahanan dan keamanan negara harus sesuai dalam sila-sila Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Lalu, karakteristik negara hukum Pancasila. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan nilai luhur, identitas, dan karakter sesuai Pancasila. Kelima sila tersebut menjadi karakteristik negara hukum, antara lain dalam hal ketuhanan. Dari jurnal berjudul Ideologi Pancasila sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia, negara hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Pada pembangunan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3 menyebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea tersebut menjadi dasar pengakuan keberadaan Tuhan. Negara hukum Pancasila wajib menjamin kebebasan beragama. Setiap individu bebas memeluk satu agama yang ada pada dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yang pertama, negara berdasarkan hukum ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Yang kedua, negara hukum Pancasila berdasarkan kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam pandangan falsafah Pancasila diperlihatkan pandangan, sikap, dan hidup kebangsaan Indonesia. Warga negara saling menghormati, menyayangi seperti keluarga. Asas kekeluargaan diartikan sebagai negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas ini diatur dalam Pembukuan Indonesia, yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjelaskan tentang pemecahan masalah dan konflik. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan dan mencari cara terbaik. Asas gotong royong merupakan salah satu sifat dan budaya di Indonesia. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.